Pembicara pada malam hari ini sudah kita kenal founder dari LTI, ya, Logos Transformation Institute. Beliau juga punya nama besar sebagai CEO-nya Eiger. Saat ini beliau menjabat sebagai komisaris dan direktur di beberapa perusahaan dan juga menjadi konsultan manajemen di beberapa perusahaan. Bapak dan Ibu sekalian, kompetensinya dari Pak Franky yang kita tunggu-tunggu adalah materinya pada malam hari ini. Saya persilakan Pak Franky. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Senang sekali kita bisa jumpa lagi di dalam acara forum 1 jam LT ini. Hari ini saya ingin melanjutkan 3 materi yang saling berkaitan. Bagaimana untuk menjadi the game changer ya di tahun 2026 dan tahun 2030. Seperti yang kita ketahui, kondisi ekonomi, geopolitik, dan climate change dan sebagainya kita sudah bahas di 2 materi sebelumnya. Dan materi terakhir adalah bagaimana bisa memahami sebuah perubahan yang sangat signifikan yang saat ini tuh sedang terus terjadi dan itu seharusnya lah kita menyikapinya dengan berbeda. Ya, karena perubahan yang saat ini jelas perubahan yang sangat signifikan. Oleh sebab itu, bagaimana dengan perubahan seperti itu? Apakah kita akan tetap melakukan hal yang sama di dalam kondisi perubahan yang tadi sangat berubah? Atau pada masa seperti ini justru kita menjadi agent of change. Bahkan kita di dalam perubahan bukan hanya mampu beradaptasi, bukan hanya mampu bertahan, tetapi kita mampu menjadi perubah permainan, yaitu be the game changer. Dan mari kita sama-sama untuk mulai membahas apa itu game changer. Ya, game changer sebenarnya ini istilah yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang merubah permainan atau situasi dalam cara yang signifikan. Ya, istilah ini tuh sangat sering digunakan dalam berbagai konteks gitu, termasuk teknologi, game changer di dalam pendidikan, apalagi di dalam bisnis. Ya, olahraga tentunya banyak sekali permainan-permainan olahraga dan bagaimana di politik pun hal-hal ini sering dibahas ya. Jadi strategi bisnis game changer adalah sebenarnya pendekatan bisnis yang inovatif dan revolusioner yang mengubah cara satu industri beroperasi. Jadi game changer ini bukan hanya mengubah perusahaannya karena inovasi yang dilakukannya, perubahan revolusioner yang dilakukannya, ini mengubah satu industri beroperasi. Ya, jadi ini sangat penting untuk kita malam ini pelajari bahwa untuk menciptakan keuntungan yang kompetitif yang signifikan dan terus-menerus bisa bertahan di dalam situasi ekonomi politik yang terus berubah dan tentunya kita ingin terus bertahan, bahkan jadi tetap bertahan untuk menang, artinya di sini kita butuh bukan hanya peningkatan. Ya, kalau kita hanya meningkat dari month to month, year on year gitu kan, tentunya ini sangat baik kalau kita masih bisa bertumbuh, tetapi apakah kita akan bertahan dalam waktu jangka panjang? Nah, oleh sebab itu game changer dia berpikir bukan hanya sekedar meningkat saja, tetapi dia melakukan perubahan fundamental. Ya, kenapa ini diperlukan? Kita ingat dengan Simon Sinek yang berkata bahwa di dalam bisnis itu adalah infinite game. Ya, di dalam infinite game hanya ada 2 jenis pemain. Pemain yang sifatnya berfokus kepada jangka pendek dan pemain yang berfokus untuk terus-menerus bisa bertumbuh dan berkembang. Ya, 2 jenis pemain ini tentunya akan berbeda. Ya, memiliki pola pikir yang berbeda. Ketika pemain yang sifatnya hanya berpikir jangka pendek, keuntungan jangka pendek, dan tidak berpikir untuk bertahan dalam jangka panjang, maka dia berfokus pada hasil jangka pendek. Mereka hanya melihat keuntungan-keuntungan yang sifatnya sepertinya bagus, tetapi pada dasarnya seringkali terjebak dalam kemenangan yang sesaat. Nah, oleh sebab itu, kita melihat ada tipe pemain yang berbeda. Pemain yang memiliki mindset yang lebih luas. Pola pikir yang tidak terbatas. Infinite mindset. Nah, infinite mindset ini berfokus kepada berkelanjutan, sustainable.
Ya, dia bukan hanya untuk bisa bertahan, bahkan bisa untung dalam sesaat, tapi dia harus berpikir bagaimana saya bisa berkelanjutan dalam jangka panjang. Artinya, dia tetap bisa bertumbuh, berkembang, walaupun bisnis landscape berubah, walaupun kompetitif itu terus bertambah, highly kompetitif, bahkan hyper kompetitif, dia harus berpikir ke depan. Ya, sehingga dia berfokus untuk memiliki visi yang lebih besar, bukan visi yang saat ini yang kita hanya lihat apa yang dilakukan rutin daily activities, tetapi mereka berpikir untuk menciptakan visi inovasi yang lebih besar. Nah, oleh sebab itu, tipe kedua ini, dia akan mengedepankan kontribusi dan pertumbuhan, yaitu yang jangka panjang, dan akan bisa membentuk ekosistem itu merubah. Kenapa? Karena apa yang dilakukannya itu berbeda dengan pemain tipe satu yang memiliki limited mindset. Nah, kenapa hal ini penting? A game changer approach untuk tahun 2026 sampai 2030, karena kita melihat bahwa rencana strategis ini penting untuk para pebisnis, para dunia usaha yang memiliki bisnis atau kita pun sebagai profesional di dalam dunia bisnis untuk mengembangkan usaha kita. Karena semakin banyak usaha yang bertumbuh, berkembang, dan bisa bertahan bahkan menambah perkembangannya, maka dia akan bisa memberikan dampak terhadap ekonomi yang lebih baik. Ya, di mana situasi ekonomi ini sangat tergantung dari real bisnis ini. Jadi kalau para pebisnis bisa bertumbuh berkembang dengan baik, dia akan bisa menciptakan ekosistem yang positif. Nah, oleh sebab itu kita harus melihat situasi perekonomian Indonesia saat ini dan tantangan global saat ini ke depan. Ya, bagaimana kita harus memiliki strategi yang bukan hanya strategi sifatnya teoritis, tetapi strategi yang harus bisa ditindaklanjuti. Kemudian ada inisiatif terobosan dan langkah-langkah resilient untuk bertahan bahkan mengatasi ketidakpastian dan yang terpenting memanfaatkan peluang yang muncul. Ya, karena bisnis pasti ada resiko, tetapi di balik resiko pasti ada peluang. Nah, bagaimana mitigasi resiko dan memanfaatkan peluang yang muncul? Ya, hal ini saya ingin sampaikan bahwa elemen penting dalam strategi game changer ini ada 4, yaitu ini masih secara teoritis, tapi nanti slide-slide berikutnya saya ingin menyampaikan ini sebagai template. Elemen penting dalam strategi game changer itu adalah satu inovasi yang radikal. Kenapa disebut radikal? Radikal dari kata Greek itu radix, yaitu mengakar. Ya, artinya inovasi yang bukan hanya incremental, peningkatan saja, tetapi inovasi yang fundamental. Jadi mana fokus pada ide-ide baru yang tidak terduga dan berani yang dapat mengubah bisnis landscape secara dramatis. Ya, kita bisa tahu bagaimana sekarang BYD. BYD adalah salah satu perusahaan yang membuat electric vehicle dan itu mendominasi pasar bukan hanya China tetapi dunia saat ini. Padahal sebuah perusahaan BYD awalnya adalah sebuah perusahaan yang menciptakan baterai. Nah, ini adalah inovasi yang sangat radikal di mana pertumbuhan yang jangka panjang bahkan dia mengantisipasi ke depan apa potensi bisnis yang lebih baik sehingga dia tidak bertahan hanya sebagai produksi baterai, tetapi dia bahkan bisa menggunakan baterai itu untuk kendaraan listrik. Nah, itu inovasi radikal. Yang kedua adalah perubahan paradigma, mengubah cara pikir masyarakat atau industri tentang satu produk layanan yang menciptakan permintaan baru dan mengubah kebutuhan konsumen. Nah, hal ini sering kita lakukan hari-hari karena kita pergi menggunakan Grab, menggunakan memesan kendaraan maupun memesan makanan, itu awalnya tidak ada seperti itu. Uber melakukan sebuah terobosan yang radikal sebagai pengubah permainan, game changer. Dan kita tahu bahwa masyarakat sekarang menjadi berubah, baik customer behavior maupun cara mereka melakukan spending. Ya, oleh sebab itu perusahaan yang bisa menjadi game changer, dia akan memiliki yang namanya yang ketiga, yaitu keunggulan kompetitif. Dia bisa menciptakan keunggulan yang sulit ditiru oleh pesaing, yang memungkinkan perusahaan bisa mendominasi pasar untuk waktu yang lama. Ya, kita lihat seperti Luckin Coffee di China, itu adalah sebuah perusahaan yang bisa bertumbuh sedemikian cepat, gitu kan. Di dalam waktu yang singkat, dia bisa memiliki 20.000 gerai. Dan itu terus bertumbuh berkembang dan menjadi international brand saat ini yang menggunakan teknologi driven
sebagai AI driven, sebagai perusahaan yang sangat kompetitif untuk menciptakan bisnis kopi di dunia. Nah, dampak luas mempengaruhi tidak hanya perusahaan itu sendiri, tetapi juga seluruh industri atau sektor publik. Tadi kita udah bahas mengenai hal ini. Jadi, game changer itu melakukan inovasi yang benar-benar sampai mengubah industri dan mengubah behavior masyarakat. Nah, kita lihat ya, tahun 2025 ini, perekonomian Indonesia itu pertumbuhan GDP ya, diperkirakan sebesar 5,2%. Menteri Purbaya tentunya memperkirakan bisa 6, bisa tumbuh, bahkan Prabowo bisa 8%. Nah, tentunya ini perlu proses pembaharuan yang kita lihat sekarang Menteri Keuangan baru melakukan banyak perubahan-perubahan kebijakan dan itu ingin meningkatkan bagaimana GDP ini meningkat dan bisa sampai 5,2%. Kalau kita lihat inflasi di Indonesia akan tetap kurang lebih stabil, tetapi di 2,5, tapi potensi volatilitas harga komunitas global ini dapat berdampak pada biaya dan akan meningkatkan juga inflasi. Nah, kalau kita lihat kurs hari ini 16.600, bahkan ini cenderung kalau semakin lama bisa menjadi 17.000, berarti ini sangat berdampak kepada sektor-sektor yang bergantung pada impor. Ya, kalau kita lihat dari tingkat pengangguran, ini masih sulit, belum bisa tertangani ketika saat pandemik sampai hari ini pun tingkat pengangguran masih tinggi. Dan ini dibutuhkan bagaimana ekonomi real, bisnis-bisnis itu bisa bertumbuh, berkembang, bisa menyerap ya tenaga kerja yang saat ini menganggur. Global tahun 2025 menjelang tahun 2026 di mana kita sudah Oktober saat ini bisnis plan harus sudah disusun, strategi bisnis harus sudah ditetapkan sehingga kita bisa memasuki tahun 2026 dengan persiapan yang lebih matang. Ya, menyelesaikan kuartal 4 dengan performance yang lebih baik. Ya, ketegangan geopolitik di dunia global tentunya ketegangan geopolitik ini masih terus akan berjalan. Ya, gangguan perdagangan dan pergeseran aliansi yang kita sudah bahas dalam presentasi-presentasi sebelumnya, ini akan berdampak pada supply chain dan pasar ekspor. Ya, jadi kita memahami setiap industri punya tantangannya sendiri dan sangat terpengaruh oleh karena kondisi geopolitik ini. Perang tarif dan sebagainya masih terus berlangsung sampai hari ini dan bertumbuh berkembang kepada aliansi bisnis yang sifatnya fragmented, bukan hanya global. Ya, perubahan iklim kita tahu ini sangat ekstrim, di mana contoh kemarin ada typhoon dengan tingkat level 10 gitu di beberapa negara dan kita tahu juga begitu banyak kondisi iklim yang di Indonesia saat ini sangat mempengaruhi di mana kita salah satu negara yang mengandalkan agroindustri tentunya ini akan sangat terpengaruh. Ya, pergeseran teknologi jelas ini hal yang sangat penting yaitu percepatan adopsi AI. Artificial intelligence ini bukan hanya sekedar lifestyle gaya, sekarang menjadi sebuah kebutuhan. Bukan hanya sekedar hiburan, tetapi ini menjadi sebuah tool, alat ya untuk bisa tetap bertumbuh dan berkembang. IoT dan blockchain tentunya ini akan mendorong persaingan dan inovasi. Ya, kita lihat beberapa negara sekarang menciptakan stablecoin. Ya, pergeseran teknologi ini tentunya ini akan sangat mempengaruhi dunia saat ini dan ke depan. Jadi kita melihat bagaimana untuk menghadapi situasi ekonomi Indonesia yang saat ini dan bagaimana untuk bisa bertumbuh, berkembang, bahkan kita menjadi game changer di dalam tantangan global. Maka saya mencoba merumuskan ada 8 pilar strategis. Ya, masing-masing perusahaan tentunya berbeda-beda memiliki industri yang berbeda-beda, di mana mereka bertumbuh berkembang dengan fase bisnis dan fase perusahaan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, saya hanya membuat adalah sebuah template yang sifatnya general, tapi ini menjadi sebuah template yang bukan hanya sadar teori, tapi harus menjadi sesuatu template yang bisa diterapkan sebenarnya di masing-masing perusahaan, dan ini kita bisa merumuskan kembali dengan seluruh tim pimpinan pemilik perusahaan untuk bisa membuat sebuah perusahaan di mana kita di tahun 2026 sampai di tahun 2030 bukan hanya sekedar pemain mengikuti permainan, tetapi pemain yang merubah permainan. Nah, ini ada 8. Ya, pertama, ini ada hal yang sangat penting. Ini sebenarnya konsep value chain ya. Value chain tentunya di dalam value chain
kita tahu bahwa yang terutama adalah pelanggan. Diawali dengan pelanggan. Oleh sebab itu, lakukanlah di tiap perusahaan untuk melakukan inovasi yang berpusat pada pelanggan. Ya, inovasi ini harus memiliki tujuan. Ya, bukan sekedar adanya inovasi tanpa ada tujuan. Dan itu tentunya tujuan kita adalah untuk memahami perubahan bisnis dan tentunya perubahan pelanggan. Nah, yang kedua adalah transformasi digital. Ya, perusahaan yang akan bisa bertahan dan menjadi game changer, dia akan perusahaan yang sudah bisa memanfaatkan dan melakukan transformasi digital. Ya, kita tahu DBS sebagai salah satu bank yang saat ini menjadi bank yang terdepan, yang bisa mengarahkan digitalization itu menjadi sebuah permainan bank baru, gitu kan, sistem perbankan baru yang bisa membuat efisiensi dan akhirnya bisa menjadikan sebuah bank yang melakukan game changer untuk terus bertumbuh berkembang di dalam situasi kondisi saat ini. Manajemen supply chain yang tangguh, ini tentunya jangan sampai kita mengabaikan supply chain. Sebuah perusahaan bisa bertumbuh berkembang dan bertahan kalau supply chain-nya itu baik. Kalau supply chain-nya itu tangguh, maka dia bisa mengembangkan perusahaannya. Kalau supply chain-nya bermasalah, tentunya seluruh proses production akan bermasalah dan selanjutnya marketing, sales akan bermasalah. Oleh sebab itu fokus kita tidak boleh hanya kepada marketing, tetapi kita justru harus berpikir kepada supply chain. Nah, ini penting sekali. Nanti kita akan bahas bagaimana kita harus memiliki dual source strategy. Nah, ketahanan finansial di sini adalah hal yang keempat. Finance memegang pilar yang terpenting, ya, di mana untuk menjadi seorang game changer tentunya harus didukung oleh sebuah ketahanan finansial yang solid, ya. Kenapa? Karena secara finansial ini adalah semua perubahan itu akan meningkatkan resiko dan resiko itu tentunya akan mempengaruhi portfolio perusahaan. Oleh sebab itu, portfolio dan performa perusahaan itu harus diperkirakan secara point of view, secara finance. Ya, kita harus memperkuat kondisi finance kita dan melakukan terobosan di dalam finance supaya perusahaan kita bertumbuh berkembang untuk jangka panjang tadi. Ya. Nah, poin yang kelima itu adalah pengembangan bakat, talent dan tenaga kerja. Ini poin kelima tentunya sangat-sangat penting karena empowering human resources ini menjadi pilar terpenting di dalam pengembangan bisnis. Nah, jangan lupa di keenam untuk menjadi game changer karena dunia 2030 itu akan menuju kepada Sustainable Development Program countries, maka kepemimpinan untuk sustainability ini menjadi hal yang kita pentingkan. Nanti kita akan coba cek satu persatu pilar ini dan kita akan melihat apa sih yang harus dilakukan dengan mempertahankan dan mengembangkan sustainability yang tentunya mungkin saat ini kita melihat hal yang tidak terlalu urgent. Padahal itu menjadi sesuatu yang akan menjadi hal yang sangat penting ke depan untuk membuat sebuah perusahaan tetap bisa bertahan. Ya, perluasan pasar yang strategis. Artinya setelah kita melihat di dalam kondisi pelanggan, terus di dalam proses, di dalam supply, finance, people, dan kita bisa ciptakan value yang baru, tentunya kita bisa melakukan perluasan pasar. Ya, perluasan pasar tentunya ini penting karena pertumbuhan game changer strategi untuk bagaimana kita bisa meningkatkan sales kita, meningkatkan dominasi kita di pasar, dan melakukan inovasi-inovasi di market-market yang baru. Nah, kepemimpinan teknologi ini menjadi hal yang kedelapan, tetapi bukan yang terakhir yang tidak terpenting, tetapi ini menjadi teknologi adalah hal yang terpenting karena apapun sekarang kondisi di dunia itu berubah karena teknologi driven. Ya, kita lihat peperangan saat ini itu sangat berbeda dengan peperangan 10, 15, 20 tahun yang belakang. Apalagi kita melihat bagaimana ke depan peperangan itu sangat jauh berubah. Itu salah satu teknologi merubah dalam peperangan. Sehingga di bisnis pun teknologi ini akan menjadikan sesuatu ujung tombak, ya, game changer. Game changer banyak menggunakan teknologi sebagai hal yang terdepan untuk mengubah industrinya. Ya, sampai di sini saya akan coba dengan cepat sifatnya memberikan gambaran apa saja sih yang harus dilakukan. Jadi ini adalah template yang sifatnya kita bisa robah-robah ya di dalam perusahaan masing-masing. Saya lanjutkan ya. Contoh pilar pertama, inovasi yang berpusat pada pelanggan. Tadi saya sampaikan bahwa game changer itu bukan hanya sebuah strategi. Game changer adalah penting di sini harus memiliki tujuan,
memiliki action plan. Jadi harus ada goal yang mau dicapai, objektif yang mau dikejar, dan goal secara kuantitatif yang ingin dikerjakan. Disitulah kita akan merumuskan action plan. Jadi tujuan dan action plan ini harus dirumuskan ya sebagai bagian dari part of business strategic building. Ya, jadi arahan kita kalau kita memang mau menjadi game changer, tentukan tujuan. Contoh, inovasi berpusat pada pelanggan, mendefinisikan ulang pengalaman pelanggan, dan menangkap tren permintaan baru. Ya, di sini tuh kenapa penting sekali mendefinisikan ulang, karena pelanggan ini sekarang sudah sangat berubah. Oleh sebab itu, algoritma-algoritma di dalam teknologi yang menggunakan AI itu mencoba untuk lebih memahami perubahan pelanggan yang sangat signifikan. Untuk apa? Untuk memahami tren baru seperti apa, dan siapa perusahaan yang mampu menangkap tren permintaan baru itu dan menciptakan bahkan tren itu, tentunya itu akan menjadi game changer. Ya, di sini semua sudah banyak perusahaan dari berbagai bidang industri sudah melakukan yang namanya personalization yang berbasis AI. Jadi produk dan layanan tidak bersifat mass production lagi, tetapi bisa berbasis AI. Nah, ini sangat penting untuk dipikirkan. Apakah kita sudah menerapkan AI di dalam inovasi kita untuk pelanggan? Ya, apakah kita memanfaatkan database yang kita ada dan bagaimana menganalisa database dan bagaimana AI as a tool ya untuk melakukan pengembangan di dalam inovasi di dalam pelanggan. Nah, kita harus melihat bahwa penawaran yang penting saat ini itu bukan hanya memahami tentang digitalization, tetapi konsumen itu punya behavior, itu sudah berubah. Jadi kita ada memperhatikan konsumen kita hari ini berbeda dengan contoh misalnya di hotel. Saat ini konsumen yang datang ke hotel memiliki ekspektasi yang berbeda dengan konsumen yang akan datang ke depan karena mereka memiliki perubahan layanan di tempat yang lain. Ya, tenant di SCP tentunya juga akan berubah. Kenapa? Karena tenant-tenant punya pengalaman dengan mall-mall yang lain. Jadi seandainya mereka tidak terlayani dengan lebih baik, mereka akan bisa membandingkan dan bisa merating bagaimana dia akan tetap bertahan atau dia berpindah. Nah, salah satu yang paling penting di dalam action plan game changer itu adalah direct to consumer. Ya, direct to consumer ini adalah supaya upaya bagaimana sebuah bisnis itu bisa langsung perusahaan itu bisa direct ke consumer. Ya, dengan adanya live commerce di mana saat ini pemilik atau produsen manufacturer itu bukan hanya melalui penyaluran distributor-distributor, wholesaler yang begitu panjang dan costly, dan dia akan direct to consumer. Jadi di retail bisnis ini sangat berubah. Nike, Adidas saat ini melakukan terobosan dengan mengakuisisi perusahaan di negara-negara pemasarnya supaya mereka bisa direct to consumer dan bagaimana memotong jalur-jalur yang tidak positif ya, tidak menambah value kepada customer tetapi menambah cost. Nah, di sini contoh di hotel melakukan bagaimana kita bisa mendirect to consumer tidak lewat lagi otak. Ya, karena dengan direct to consumer kita bisa menjual kamar hotel kita kepada konsumen direct, itu akan menambah profit untuk perusahaan. Jadi bagaimana saat ini kita harus melakukan inovasi di dalam pelanggan seperti itu. Jadi masing-masing perusahaan akan berbeda-beda. Ya, kita melihat pilar kedua. Jadi di sini transformasi digital. Transformasi digital tujuannya adalah dua, yaitu operational excellence dan market agility. Ya, operational excellence tentunya ini tidak bisa dilakukan dengan cara kerja kita yang lama, proses kerja kita yang lama. Harusnya kita semua di-enhance ya dengan teknologi. Teknologi yang sekarang itu adalah RPA. RPA ini adalah Robotic Process Automation. Kenapa semua perusahaan manufaktur, perusahaan-perusahaan retail, ataupun perusahaan-perusahaan service sekarang berusaha melakukan automation proses? Karena semua proses baik itu dalam customer service, sekarang ada chatbot dan sebagainya, kemudian diproses di manufacturing, diupayakan pekerjaan-pekerjaan yang rutin, yang sifatnya hanya repeat gitu, itu tidak menambah value, tetapi akan menambah cost makin besar karena menggunakan tenaga manusia, maka ini akan ada perubahan dengan robotic process automation. Artinya coba pikirkan di perusahaan kita untuk menjadi game changer, kita menggunakan teknologi ini. Ya, kita harus berinvestasi dalam data science dan kita bisa melakukan predictive analytics. Data menjadi the new mining. Ya, ini akan menentukan bagaimana kita bisa tahu
sisi kondisi customer kita punya database contohnya untuk memperkirakan tren dan permintaan ke depan sehingga kita memiliki pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Di sini kita tidak boleh sekarang ini mengabaikan database. That's why CRM, CLP, dashboard management dan kemudian pengembangan dengan AI untuk menganalisa itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena market agility ini akan menentukan sebuah perusahaan mampu beradaptasi, mampu melakukan inovasi, dan mampu melakukan eksekusi yang cepat. Ya, inovasi dan adaptasi itu bisa dilakukan adalah baik. Tapi kalau kita tidak cepat mengikuti perubahan, maka kita akan menjadi hal yang mengikuti permainan dan akhirnya bisa tertinggal oleh karena permainan itu sendiri. Jadi contoh saat ini di perusahaan-perusahaan retail di mana peralihan sekarang dari dunia offline ke online, dari online ke offline, itu merupakan strategi yang harusnya dilakukan dengan omnichannel, di mana kita tahu marketing 6.0 itu sudah melakukan sebuah integrasi ya dari mulai dunia real dan dunia virtual, sehingga offline dan online itu menjadi seamless. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan juga, ya bagaimana kita bisa melakukan revenue innovation di dalam hal ini. Nah, kita lihat yang pilar ketiga. Pilar ketiga ini penting sekali, supply chain yang tangguh. Ya, memastikan operation kita, khususnya supply, ini baik itu production, ataupun kita punya outlet toko, ataupun kita punya kebutuhan-kebutuhan yang harus disajikan dan dijual kepada konsumen, itu tidak terganggu. Ya, contoh kita tahu bahwa kondisi seperti yang geopolitik yang terjadi, kemarin kita ambil contoh Selat Hormuz, kalau itu tertutup, maka semua supply akan terganggu. Ya, kita tahu supply ini akan menentukan sebuah produk memiliki ongkos COGS berapa. Di sini kita perlu saat ini itu di dalam supply chain yang tangguh, yang kita harus bangun adalah satu diversifikasi pemasok. Jangan hanya mengandalkan satu pemasok. Kemarin Pak Sunjoyo sangat bagus memberikan contoh kasus yang benar-benar terjadi di dalam perusahaannya dan itu sangat ditentukan bagaimana supply chain-nya bisa terus berlangsung atau tidak. Ya, karena perubahan geopolitik dan kita mempengaruhi situasi ekonomi dan situasi jalur supply ini. Nah, kita harus melakukan yang namanya dual sourcing. Ya, dual sourcing ini tentunya adalah kita jangan hanya mengandalkan satu pemasok. Kita harus melakukan diversifikasi pemasok dan kita bisa memiliki cadangan pemasok. Sehingga kalau ada satu kondisi yang menyebabkan ekstrim pemasok satu gagal, kita masih bisa mendapatkan supply yang tepat. Bagaimana bisa menjadi game changer kalau supply kita terganggu dan kita tidak bisa mensupply? Maka supply ini adalah sangat penting. Ya, poin keempat. Saat ini pilar yang keempat adalah ketahanan finansial. Ketahanan finansial ini bagaimana perusahaan game changer harus bisa mengurangi resiko dari volatilitas ya, dari mata uang, inflasi dan kenaikan suku bunga. Ya, bersyukur saat ini suku bunga turun untuk dalam kondisi saat ini karena program dari pemerintah untuk menggerakkan ekonomi, namun tidak tertutup kemungkinan perubahan-perubahan yang signifikan ke depan akan menjadi berubah. Karena saat ini kita tahu bahwa beberapa negara sebenarnya terancam juga dengan keadaan stagflasi dan keadaan resesi, di mana seperti kita tahu Amerika saat ini shutdown, dan ini akan sangat mempengaruhi secara ekonomi Amerika dan termasuk ekonomi dunia juga. Nah, bagaimana kita harus melakukan hedging? Perusahaan yang melakukan ekspor impor, di mana melakukan apalagi impor, ini tentunya butuh menggunakan hedging untuk menjaga agar jangan sampai mengalami peningkatan biaya, peningkatan COGS oleh karena pembelian barang impor yang mahal dan itu terjadi karena kita tidak melakukan hedging. Kita tidak punya mata uang yang cukup. Ya saat ini US sangat volatile dan kita tahu bahwa begitu banyak pengaruh perubahan dan ada dedolarisasi yang kita udah bahas di presentasi sebelumnya. Nah, bagaimana kita penting di dalam ini untuk supaya kita bisa bertahan secara finansial. Kita tahu sometimes dengan slowdown ekonomi seperti ini, kita tidak bisa improve di dalam performance, sales target tidak tercapai. Artinya kita harus lakukan namanya cost management yang efisien. Untuk bisa menjaga cash flow kita, ini menjadi penting. Cost management itu adalah bagaimana kita melakukan perencanaan biaya, pengawasan monitoring penggunaan biaya, dan pengendalian biaya supaya ketika sales di top poinnya turun, maka kita harus pikirkan bagaimana di middle segmen, yaitu cost bisa terkontrol dan termonitor.
Nah, di sini pun mungkin perusahaan perlu mendiversifikasi portfolio investasi. Ya, kita tahu saat ini emas begitu tinggi nilainya dan akan mencapai diperkirakan 2,6 juta. Masih akan naik ya dengan kondisi saat ini dan itu akan sangat menentukan bagaimana perusahaan memiliki keuangan yang sehat. Ya, artinya kita harus pikirkan investasi CapEx kita itu tidak akan menjadi sebuah beban buat ROI kita di dalam jangka panjang. Karena kalau perusahaan kekurangan cash flow dan masuk ke dalam capex yang terlalu besar, itu akan sangat mempengaruhi kekuatan finansial untuk pertumbuhan dan working capital berjalan di kemudian hari. Ya, jadi upayakan kita harus bisa berpikir bahwa di dalam keuangan kita harus berpikir untuk jangka panjang. Ya, ini tentunya perlu ada sebuah keputusan-keputusan yang bijak di dalam keputusan-keputusan yang penting yang sifatnya strategis secara keuangan. Kepemimpinan, pengembangan bakat dan tenaga kerja. Ya, ini tujuan membangun tenaga kerja yang siap menghadapi masa depan dan berketerampilan tinggi. Kita harus redefine kembali bagaimana human resources yang kita butuhkan. Ya, human resources saat ini perlu adalah dilakukan namanya program pelatihan ulang yang harus berbasis teknologi digital dan AI. AI dan teknologi digital ini tidak boleh hanya sebagai teori atau kita pakai hanya seperti browser ya untuk kita hanya mencari pengetahuan, tetapi ini harus di-enhance, embed masuk ke dalam sistem proses kerja bahkan kepada setiap orang. Jadi kita harus berpikir untuk menjadi game changer. Perusahaan-perusahaan saat ini berinvestasi bagaimana supaya semua karyawannya itu bisa memahami, beradaptasi dengan teknologi AI. Selain tadi kita tahu bahwa nanti di pilar ke-8 teknologi ini akan sangat kita gunakan. Ya, jadi gunakanlah juga kita model kerja yang fleksibel untuk menarik, mempertahankan talenta yang terbaik. Persaingan ke depan adalah persaingan untuk mendapatkan talent-talent yang terbaik. Karena perusahaan sangat membutuhkan talent yang terbaik. Siapa yang bisa mendapatkan talent terbaik perusahaan dan mampu mempertahankan talent terbaik, maka perusahaan itu akan bisa jadi game changer. Perusahaan yang gagal mengakuisisi talent dan menarik talent masuk ke dalam perusahaan dan tidak mampu mempertahankan talent yang baik akan sangat rentan ke depan. Kenapa? Karena budaya kemampuan perusahaan itu sangat tergantung dari orang-orang yang bisa kita rekrut dan bisa kita pertahankan, bahkan kita bisa enhance ke depan. Nah, ini sebagai dasar game changer karena manusia behind all the scene. Nah, luncurkanlah contoh kita itu kan nanti dalam strategi pilih contoh apa tahun ini yang kita mau buat. Oh, saya mau buat namanya laboratorium inovasi, di mana digerakkan oleh karyawan untuk ide-ide, baik itu produk baru, proses baru, ataupun teknologi baru. Ya, ini kita harus lihat. Nah, kemudian kita juga harus mencoba untuk bisa memahami yang namanya tadi sustainability. Ya, sustainability di sini ini hal yang penting ya. ESG, environmental, social, and governance. Good governance, perusahaan yang tidak bisa mempertahankan tata kelola yang baik, ya baik internal maupun eksternal terhadap alignment kepada legal dan kepada peraturan, tentunya ini akan sangat bermasalah. Ya, oleh sebab itu untuk bisa bertahan resilient, bahkan untuk bisa mengembangkan game changer strategi, perusahaan harus memiliki tata kelola yang benar. Dan kemudian kita juga harus memikirkan tentang environment, transisi ke sumber energi yang terbarukan dan mengurangi emisi karbon. Contoh sekarang peralihan dari LPG ke CNG, ini adalah salah satu perusahaan-perusahaan yang mampu mengalihkan dari mulai energi yang terbarukan ini merupakan perusahaan yang bisa bertahan ke depan. Ya, bagaimana energi tata surya menggunakan green energy yang dimana itu akan menjadi daya saing kita. Contoh China sekarang bukan hanya mampu di dalam dunia teknologi yang hebat, bagaimana menerapkan teknologi itu di dalam sebuah proses production ataupun di dalam retail, tetapi mereka memperhatikan sekali kondisi alam. Sehingga kita lihat saat ini balance pembangunan yang dilakukan di China itu bukan hanya sekedar membangun bisnis yang berkelanjutan, tetapi mereka membangun lingkungan yang berkelanjutan. Ya, karena apa? Kita ini bertanggung jawab kepada generasi yang akan datang. Ya, generasi kenapa saat ini Gen Z di beberapa negara di dunia melakukan demonstrasi karena mereka mengalami sebenarnya permasalahan. Ya, permasalahan yang tidak
punya istilahnya masa depan mereka dikompromikan, baik secara ekonomi, politik, sosial, maupun secara environmental. Jadi kalau sampai terjadi seperti ini, jangankan sebuah perusahaan bisa bertahan, negara pun bisa tidak bertahan. Saya mempelajari Jane Goodall, kalau nggak salah dia baru meninggal dengan usia 95 tahun. Dia seorang naturalis sangat bergerak di dalam dunia lingkungan hidup, dan apa yang dia sampaikan sebenarnya itu hal yang sangat penting untuk save the next generation. Kita pikirkan anak cucu kita, seandainya dengan adanya climate change yang terus bertumbuh, berkembang, ekonomi yang dibangun sedemikian hebat, mesin-mesin perang yang dibangun semakin hebat, apakah ini akan membuat the better world atau the worst world? Nah, ini harusnya kita juga berpikir seperti ini. Bukan hanya keuntungan secara profit perusahaan, tapi kita harus pikirkan people. Tadi itu menjadi hal yang penting. Kita care terhadap sosial dan kita care juga terhadap planet. Jadi triple bottom line, profit, people, and planet ini harus balance. Perusahaan tidak boleh hanya berpikir kepada profit. Sebagai perusahaan yang game changer, dia akan berpikir untuk mengembangkan people. Bagaimana perusahaan dia bertumbuh berkembang dan ekosistem people diuntungkan. Dan satu lagi adalah planet. Ya, dan yang ketujuh, ini adalah perluasan pasar yang strategis. Bagaimana kita harus mengembangkan saat ini karena market terus berubah. Seperti sekarang kita tahu karena perang tarif, mereka negara-negara mulai melakukan perubahan. Perubahan pasar, perubahan supply, dan itu akan meningkatkan bagaimana kita harus melakukan pengembangan market baru ini sebagai salah satu untuk growth strategi, yaitu bukan hanya mempertahankan market yang ada. Bisa jadi market yang ada itu akan saturated dan akan sunset, dan kita kehilangan potensi di market yang baru. Atau kita harus merubah jenis market, atau merubah wilayah, ataupun melakukan hal yang berbeda. Yang kedelapan, ini adalah keunggulan kompetitif melalui inovasi. Jadi bagaimana kita harus mengadopsi teknologi baru, baik itu blockchain saat ini sebagai sesuatu yang merupakan democratization, finance, dan semua hal yang bisa kita lakukan. Dan satu lagi adalah berinvestasi pada teknologi AI. Ya, artinya kita harus mengembangkan baik itu solusi software, brandware, hardware gitu, yang bisa sama-sama kita jadi satukan ekosistem untuk memikirkan bagaimana rencana ke depan bisnis kita. Karena contoh beberapa perusahaan saat ini di bank, bagaimana kredit card itu akan tergantikan gitu kan. Yang namanya Swift code itu akan digantikan, dan bagaimana peranan kripto saat ini dengan portfolio Bitcoin yang semakin tinggi nilainya gitu kan. Dan bagaimana itu akan bisa menjadikan dasar perubahan sebuah bisnis, yaitu di mana menggunakan teknologi blockchain ini. Semakin berkembang Web3 dan ke depan ini akan sangat termanfaatkan. Ya, jadi ini saya pikir kita bisa bagi perusahaan masing-masing fase persiapan, fase eksekusi, dan fase scale up. Ya, dan kita harus tentukan yang namanya KPI untuk bisa menentukan apakah kita bisa melakukan 8 pilar itu. Tentunya harus tahu ada pertumbuhankah pendapatan kita, bagaimana net promoter score untuk melihat kepuasan dan loyalitas pelanggan kita, efisiensi di dalam operasional, kemudian kita bisa ada target tadi ESG yang kita lakukan, dan terakhir peluasan pasar. Kita harus bikin namanya key metric performance. Nah, kesimpulan, bisnis pada tahun 2025, kita tahu saat ini menghadapi tantangan yang kompleks. Tapi saya yakin dengan mengadopsi rencana strategis game changer ini, kita harus, seluruh organisasi harus memposisikan diri bagaimana sampai tahun 2030 kita harus bisa jadi pemimpin industri. Manfaatkan inovasi, manfaatkan sustainability, transformasi digital, 8 pilar tadi dibangun, dan jadikan itu sebagai dasar untuk memastikan perusahaan bukan hanya tahan, resilient, tapi juga agile, tangkas, lincah, dan bisa bertumbuh di dalam berkelanjutan, sustainable, perusahaannya bisa profitable, bisa growth di dalam bisnis landscape yang terus berkembang. Jadi tantangan kita saat ini itu bukan hanya sekedar tahu perubahan, tapi bagaimana memanfaatkan perubahan dan bagaimana menggunakan perubahan itu bahkan sebagai pengubah perubahan dan pembuat perubahan itu. Ya, oleh sebab itu saya yakin kita semua perlu belajar dan perlu memahami hal ini dan memiliki yang namanya tadi spirit the white mindset, ya, yaitu yang tidak limited mindset tetapi yang memiliki mindset yang luas, tidak terbatas, infinite. Baik, saya rasa cukup Pak Hendra. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang masih kurang. Mungkin ada
Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Pak Frankie ya, saya persilahkan either Ibu Bapak boleh menuliskan di kolom chat ataupun silakan untuk open mic langsung ya. Sementara menunggu, seperti biasa saya akan bertanya dulu mungkin ya. Ya, terima kasih, Boy. Ya, kan Pak, di sini ada banyak mungkin yang berkecimpung di bidang jasa ya, kalau saya lihat. Jasa mungkin ada yang di bidang perhotelan, ada yang kemudian menyediakan jasa rental begitu ya. Ada juga yang mungkin berada di retail ya. Nah, mungkin apa pandangan Pak Franky untuk bidang-bidang usaha ini ya di 2026? Kita tahu bahwa secara makro kan memang mungkin tidak akan terlalu membaik, bahkan ya seperti tadi dibicarakan sampai 2030 itu pun ya kita akan mengalami perjalanan panjang lah ya. Mungkin ada advice selain tadi yang mesti dibilang oh ya kita cut cost, talent dan seterusnya. Tapi pada praktikanya mungkin yang lebih praktis gitu. Apa salahnya Pak Franky? Terima kasih. Ya, terima kasih, Bu Ailing. Hal yang tentunya hal praktis yang kita harus lakukan saat ini adalah melakukan sebenarnya market research yang kita harus pahami lebih jauh. Bagaimana sebenarnya market kita itu sungguh sangat berubah. Ya, ini paling penting untuk kita lakukan karena tadi kita bagaimana bisa melakukan inovasi, tentunya kita harus pahami dulu siapa pelanggan kita dan bagaimana saat ini dan ke depan. Ya, jadi tim marketing, sales marketing harus melakukan hal itu dengan proper dan diper juga gitu ya, sehingga bisa gunakan juga teknologi dan hal yang bisa membutuhkan. Yang kedua, tentunya kita harus menganalisa supply kita. Ya, supply ini menjadi hal penting di dunia retail karena kita tahu perusahaan ini sangat tergantung kepada saat ini itu dengan daya beli yang turun dan permintaan ekspektasi di dunia jasa yang semakin naik gitu kan. Maka kita harus bisa memberikan penawaran yang bukan hanya cheaper tetapi better dan bukan hanya better tetapi juga harus smarter gitu kan. Nah, ini tentunya harus dimulai dari supply, ya, karena bagaimana kita bisa mengubah penawaran kita. Nah, yang ketiga itu adalah hal yang penting dan teramat penting adalah SDM. Ya, tadi kita tahu bahwa salah satu pilar yang terutama adalah SDM. Jadi, kalau kita bisa tingkatkan tadi dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan talent yang baik dan mempertahankan talent yang baik dan mengembangkan talent, di dalam perusahaan dan memberikan empowering talent kita itu bisa tumbuh dan berkembang, itu akan sangat menentukan keberhasilan di dalam membangun inovasi-inovasi selanjutnya. Karena ini sekali lagi teamwork itu menjadi sesuatu hal yang penting dan lebih penting lagi adalah leadership. Ya, karena leadership ini akan menentukan arah direction perusahaan. Ya, keputusan-keputusan strategis seperti yang tadi kita bahas itu tergantung dari top management dan bagaimana top management melihat bisnis landscape yang berubah dan bagaimana melihat tantangan ke depan yang berubah, challenges-nya, dan bagaimana memanfaatkan peluang yang ada. Ya, sehingga ini perlu sebuah kepemimpinan yang tepat ya, karena maju dan mundurnya sebuah perusahaan ataupun negara tergantung dari sisi kepemimpinan dan teamwork yang dibangun. Ya, oleh sebab itu seluruh apapun strateginya, kita harus memikirkan bagaimana kita menciptakan manajemen teamwork yang bisa melakukan eksekusi strategi yang tepat. Ya, karena tadi situasi perubahan yang sangat fluid sehingga membutuhkan tim yang benar-benar juga agile menghadapi perubahan itu. Nah, ini tiga hal yang menurut saya hal praktis yang paling penting kita lakukan terlebih dahulu di dalam perusahaan. 3 poin itu aja, Bu Ai. Ya, baik. Penting ya. Jadi mungkin saya ulang tadi rekapan dari Pak Franky. Yang pertama adalah meneliti atau melakukan market research ya. Itu penting untuk dilakukan mengenali pelanggan kita. Yang kedua adalah masalah supply. Ini juga penting sekali. Yang ketiga adalah mengenai HR ya. Artinya Pak Franky ini kan dunia kita menjadi sangat kompetitif ya. Satu dengan yang lain itu akan menjadi sangat persaingannya menjadi lebih ketat. Tapi sekali lagi dari tiga yang penting ini HR atau human resource itu menjadi sesuatu yang kunci kan karena itu akan menentukan yang lainnya. Nah, di sini saya lihat juga Pak Franky ini ada banyak leader-leader ya. Tadi kita mengatakan bahwa leadership itu penting, teamwork itu penting, kemudian talent. Nah, di dalam kaitan dengan ini ya, seorang leader itu
untuk bisa kompetitif ya 5 tahun ke depan lah ya. Menurut Pak Franky apa advice-nya yang penting untuk dimiliki oleh seorang leader? Ya, Silakan Pak. satu hal artinya harus memiliki stay hungry, be humble, gitu kan. Kenapa kita harus be humble dan stay hungry? Karena seorang pemimpin ataupun seorang profesional yang merasa dirinya sudah yakin penuh dan tidak perlu belajar lagi, maka stop learning, stop leading. Ya, artinya pelajaran kita saat ini adalah tantangan kita, adalah seluruh kepemimpinan dan seluruh teamwork harus mau belajar lagi karena dunia sudah sangat berubah. Ya, sekarang siapa yang tidak belajar AI tentu akan tertinggal dengan orang yang belajar AI. Ya, artinya kita harus meredefine kembali tadi para pemimpin saat ini milikilah mindset dan heart set ya. Artinya miliki pikiran dan hati yang lebih luas gitu. Untuk be humble, untuk belajar, be humble untuk kembali kita melihat bahwa kepemimpinan kita ataupun pengetahuan kita atau pengalaman kita yang dulu itu tidak cukup untuk kita bisa terus membawa perusahaan atau departemen kita untuk bisa maju berkembang. Kenapa? Karena apa yang membuat kita sukses dulu itu tidak akan membuat kita sukses di depan. Ya, kenapa? Karena perubahan bisnis landscape yang totally change saat ini itu saya bisa katakan totally change. Ya, kenapa? Karena sistem ekonomi yang kita terapkan saat ini itu berbeda dengan sistem ekonomi yang dulu terjadi. Ya, kita lihat saat ini sudah tidak ada aturan ekonomi yang tepat sebenarnya yang bisa kita pahami. Ya, kondisi saat seperti ini, kenapa seharusnya kripto turun ataupun rate naik, currency turun, itu berubah semua gitu. Ya, bagaimana mungkin kalau kita sebagai pimpinan atau tim, kita tidak merubah mindset kita dari awal. Ketika kita sudah mulai berubah, terbuka untuk hal yang baru, hal-hal yang inovatif, dan kita mau belajar itu, dan mulai menerapkan eksekusi di dalam departemen kita, di dalam perusahaan kita, ataupun di mana kita ada, itu akan membuka wahana cakrawala baru. Tanpa ada sesuatu inovasi, akan menutup semua kemungkinan ke depan, karena kita akan hanya melakukan rutinitas terus-menerus. Itu aja, Bu Ai, saya pikir. Baik, terima kasih. Nah, ini ada satu pertanyaan di chat ya. Selamat malam Pak Franky. Data dari properti konsultan JLL bahwa properti sales di Jakarta dan kota-kota besar lainnya sangat jauh menurun. Mohon advice langkah-langkah apa yang bisa dilakukan oleh untuk game changer sales property. Terima kasih. Ya, betul sekali Pak Franz ya. Kalau kita berbicara GLL ini kan kalau yang saya tahu dia yang membeli juga shopping mall yang terbaik di Jakarta dan mengakuisinya dan mengembangkan begitu banyak properti land di beberapa kota dan merupakan pemain utama. Ya, tetapi kita tahu properti saat ini tuh memang akan sangat challenging. Kenapa? Karena ini akan sangat dipengaruhi oleh tadi, kalau kita berbalik ke belakang, retail itu segmen, itu sangat challenging dengan adanya disruption, adanya direct to customer dengan live commerce, di mana orang membutuhkah space di mall gitu kan. Nah, oleh sebab itu, kita kalau berbicara tentang properti, kita tidak bisa lagi menjual yang namanya land, ya menjual yang namanya building, menjual yang namanya properti. Yang kita harus jual itu land properti itu hanya kita punya space. Tetapi yang kita jual sebagai game changer harusnya adalah experiential service yang kita jual ya. Kemudian yang kita jual adalah di mana kita memberikan sebuah kesempatan tempat yang bukan hanya sebagai physical store tetapi menjadi physical dan virtual itu menjadi satu. Hal ini kita minggu to onsite kita meeting tentang bagaimana kita ingin membangun yang namanya virtual mall. Ya, bagaimana VR, AR gitu kan itu menjadi sesuatu yang real gitu experience sekarang di mall. Nah, oleh sebab itu kita harus ciptakan ya bahwa kita bukan hanya menjual selling space, kita bukan hanya sebagai landlord yang menjual selling space, tetapi kita harus menjadi partner bagi tenan kita untuk bagaimana bisa memasarkan produk itu. Ya, bagaimana bisa menjual produk itu. Ya, oleh sebab itu salah satu yang kita siapkan strategi untuk di mall itu adalah level up dari segi service. Ya, service yang harus dilakukan oleh mall itu harus memiliki service hospitality level.
Ya, strategi seperti bagaimana hotel melayani konsumennya, demikian pun properti bisnis harus bisa melayani konsumennya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa seringkali kita berpacu dengan rate. Rate itu sangat terbatas. Ya, rate itu akan membuat costly para tenant gitu. Ya, kalau kita hanya mengandalkan rate untuk bertumbuh, maka kita akan membebani terus dengan tenant. Dan kalau tenant tidak bisa bertumbuh, tentunya akan terjadi tadi kondisi yang bermasalah. Nah, hal inilah yang tadi untuk game changer kita harus pahami tadi bagaimana arah dari pelanggan, bagaimana untuk kita bisa mengembangkan sektor juga secara proses yang kita bisa automation dan kita bisa memahami tenant itu seperti apa dan kita bisa ciptakan financial strength yang kuat ya, di mana kita bisa memberikan experience. Jadi investasi yang diberikan bukan hanya sekedar bagus secara estetik, tetapi juga harus secara experience itu memang konsumen menjadi tempat yang satisfied lah ya di sana. Mereka bisa stay dan mereka bisa commute di tempat itu sehingga jadi destination. Saya pikir seperti itu ya Pak Frans. Ya, baik. Terima kasih Pak Franky. Sekali lagi terima kasih tadi untuk presentasi yang ya membuat kita juga harus aware terhadap situasi ke depan dan juga mudah-mudahan tadi apa yang dibagikan bisa dipraktekkan ya. Karena sekali lagi pengetahuan kita tidak akan berdampak apa-apa kalau kita tidak melakukan action. Baik, mungkin ada closing statement dari Pak Franky sebelum kita tutup bersama. Terima kasih Bu Ailing. Satu hal, let's we redefine ourselves and be a game changer. Itu Ya, aja Bu Ai. baik. Terima Mari kita kasih. meredefinisikan diri kita masing-masing untuk menjadi game changer. Mulailah dari diri kita. Ya, Ya, betul, betul. itu aja Bu Ai. Ya, thank you ya. Baik, terima kasih untuk Pak Franky dan juga terima kasih untuk semua Terima rekan-rekan kasih yang Bu ya. Ai. Tentu kita berharap seperti tadi ya, kita tidak berhenti belajar. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam, sampai ketemu minggu depan.